Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian Hagia Sophia dia rubah menjadi museum. Lalu kemudian hari ini orang begitu bangganya, hampir setiap Instagram, FB memposting bahwa Hagia Sophia berubah menjadi masjid. Orang lupa bahwa 2024 itu adalah 100 tahun, 1 abad perubahan sekularisme. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika bercerita tentang keberhasilan sekularisme di negara-negara Islam, ada 2 negara sebagai contoh kasus. Yang pertama Tunisia, yang kedua adalah Turki. Tapi apa yang terjadi pada Turki? Menjelang 4 tahun ulang tahun 1 abadnya, justru Mustafa Kemal Atatürk gagal total. Malah museum dulu sekarang berbalik kepada masjid. Artinya politik boleh kalah, tapi pendidikan tak boleh kalah. Turki telah membuat keputusan monumen bersejarah Hagia Sophia diubah fungsinya dari museum kembali menjadi masjid. Hagia Sophia atau dalam bahasa Turki Hagia Sophia adalah magnet wisatawan mancanegara. Monumen ini pertama kali dibangun sebagai katedral di era Kaisaran Bizantium Kristen. Namun ketika Konstantinopel atau Istanbul ditaklukkan oleh Kaisaran Ottoman pada 1453, bangunan itu diubah fungsinya menjadi masjid. Dulunya, bangunan itu merupakan jantung Kekaisaran Bizantium Kristen dan kemudian menjadi pusat Kekaisaran Ottoman atau Khalifah Utsmaniyah Muslim setelah kekaisaran itu menaklukkan Konstantinopel dan kini menjadi Istanbul. Hagia Sophia kini menjadi salah satu monumen yang paling banyak dikunjungi di Turki. Kasus pengadilan membantah keabsahan keputusan pada 1934, yakni di awal negara Turki modern sekuler di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Keputusan itu mengubah bangunan besar abad ke-6 yang dikenal dalam bahasa Turki sebagai Hagia Sophia dari masjid menjadi museum. Hal ini menarik perhatian Ustadz Abdus Somad. Uas menceritakan sejarah Hagia Sophia yang dulunya dikuasai oleh Sultan Al-Fatih. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Ada satu yang dia lupakan. Dia berhasil merubah azan, dia berhasil merubah masjid jadi museum, tapi dia lupa menutup madrasah imam wa khatib. Andai saja waktu itu dia menutup madrasah imam wa khatib dan semua ma'had-ma'had pondok pesantren ditutup, maka saya yakin dan percaya berhasillah sekularisasi di Turki. Tapi ketika dia sudah merasa powerful untuk membatalkan khalifah, menghancurkan sistem keislaman, tapi dia biarkan ini tunas-tunas hijau ini tumbuh, akhirnya tunas hijau ini menjadi batang kayu yang kokoh dan kuat. Hari ini kita melihat hasilnya. Ini pelajaran bagi kita bahwa pendidikan jangan sampai kita tinggalkan. Pernyataan Erdogan disampaikan pada Jumat 10 Juli 2020 lalu, hanya 1 jam setelah keputusan pengadilan yang mengatur konversi bangunan Hagia Sophia menjadi museum oleh pendiri Turki modern dinyatakan ilegal. Padahal, dunia internasional telah memberikan peringatan untuk tidak mengubah status bangunan yang berusia hampir 1.500 tahun tersebut. Keputusan diambil untuk mengalihkan manajemen Masjid Hagia Sophia kepada Direktorat Urusan Agama dan terbuka untuk ibadah. Demikian bunyi keputusan yang ditandatangani oleh Erdogan. Pengadilan Administratif Tertinggi Turki, Dewan Negara, Council of State, membatalkan keputusan Kabinet 1934 dan menyatakan Hagia Sophia didaftarkan sebagai masjid dalam akte propertinya. Kemudian, lewat Instagramnya, Ustadz Abdus Somad menceritakan secara umum terhadap tahap-tahapan perubahan sejarah di Hagia Sophia, termasuk kapan tepatnya tempat tersebut berubah jadi kota Islam. Dikutip dari akun resmi Instagram Ustadz Abdus Somad Official, berikut peristiwa-peristiwa besar di kota Hagia Sophia. Orang Turki menyebutnya Hagia Sophia, artinya The Holy Wisdom atau kebijaksanaan suci. Kaisar legendaris Yunani bernama Bizas mendirikan kota bernama Bizantium.
Sementara itu, menurut Salami Karaman, pengacara untuk asosiasi yang membawa kasus ini mengatakan kepada wartawan setelah sidang singkat, "Kami pikir pengadilan akan melihat bahwa Hagia Sophia menjadi museum selama 86 tahun. Ini telah menyakiti dan membuat sedih orang-orang Turki." Seperti dikutip dari laman Al Jazeera, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bangunan ikonik Istanbul, Hagia Sophia akan terbuka bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah sholat mulai 24 Juli 2020 mendatang. Pada 324 Masehi, Kaisar Konstantin memindahkan ibu kota Romawi Timur ke Bizantium dan merubahnya menjadi Konstantinopel. Pada 415 Masehi, renovasi Hagia Sophia setelah terbakar. Pada 524 Masehi, Hagia Sophia dihancurkan kerusuhan massal. Pada 1204 Masehi, pasukan salib menguasai Konstantinopel, mendirikan Kekaisaran Latin Romawi Timur Katolik. Pada 1454 Masehi, Khalifah Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, merubahnya menjadi Istanbul atau kota Islam. Hagia Sophia menjadi masjid. Gambar-gambar di dinding Hagia Sophia ditutup dengan tanah liat. Pada 1924 Masehi, Mustafa Kemal Atatürk menggulingkan khalifah, berubah menjadi sistem demokrasi. Pada 1935 Masehi, Hagia Sophia dirubah jadi museum. Tanah liat yang menutupi gambar-gambar di dinding Hagia Sophia dibuka kembali. Istanbul, Turki. Berikut berbagai reaksi dari sejumlah pihak dan negara setelah mengetahui keputusan tersebut. Pertama, para pemimpin gereja. Gereja Ortodok Rusia menyatakan kecewa atas keputusan Turki untuk mencabut status museum Hagia Sophia, bahkan menuduhnya mengabaikan suara jutaan umat Kristen. Kekhawatiran jutaan orang Kristen belum terdengar, kata juru bicara Gereja Ortodok Rusia, Vladimir Legoida. Menurutnya, keputusan pengadilan yang dikeluarkan pada Jumat itu menunjukkan masih banyak panggilan dalam hal ini diabaikan. Gereja Ortodok Rusia sebelumnya mendesak agar ada seruan untuk mengubah status bekas katedral yang bersejarah itu. Patriark Rusia Kiril mengatakan dia sangat prihatin tentang langkah potensial itu dan menyebutnya sebagai ancaman bagi seluruh peradaban Kristen. Sebelumnya, Patriark Ekumenis Bartolomeo, kepala spiritual dari sekitar 300 juta orang Kristen Ortodok di seluruh dunia dan berbasis di Istanbul, mengatakan mengubahnya menjadi masjid akan mengecewakan umat Kristen dan akan memecah timur dan barat. Kedua, UNESCO. UNESCO mengatakan Komite Warisan Dunia akan meninjau status Hagia Sophia dan menyesalkan keputusan Turki itu bukan subjek dialog atau pemberitahuan sebelumnya. UNESCO menyuruhkan kepada pihak berwenang Turki untuk membuka dialog tanpa penundaan untuk menghindari langkah mundur dari nilai universal dari warisan luar biasa. Ini yang pelestarian akan ditinjau oleh Komite Warisan Dunia dalam sesi berikutnya, kata Badan Budaya PBB dalam sebuah pernyataan. 3. Uni Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyebut keputusan itu disesalkan. Keputusan Dewan Negara Turki untuk membatalkan salah satu keputusan penting Turki modern dan keputusan Presiden Erdogan untuk menempatkan monumen di bawah pengelolaan kepresidenan urusan agama sangat disesalkan, katanya. 4. Negara Siprus. Menteri Luar Negeri Siprus, Niko Christodoulidis, yang merupakan seorang Siprus Yunani, mengunggah di akun Twitter resminya bahwa negaranya sangat mengutuk tindakan Turki terhadap Hagia Sophia dalam upayanya untuk mengalihkan opini domestik. Dia juga meminta Turki untuk menghormati kewajiban internasionalnya. 5. Amerika Serikat. Kami kecewa dengan keputusan pemerintah Turki untuk mengubah status Hagia Sophia, ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Morgan Ortagus. Kami memahami bahwa pemerintah Turki tetap berkomitmen untuk mempertahankan akses ke Hagia Sophia untuk semua pengunjung dan berharap untuk mendengar rencananya untuk melanjutkan pengelolaan Hagia Sophia untuk memastikannya tetap dapat diakses tanpa menghambatan untuk semua, tuturnya. 6. Negara Yunani. Yunani menyebut langkah Turki sebagai provokasi terbuka terhadap dunia terhadap nasionalisme yang diperlihatkan oleh Erdogan mengambil kembali negaranya 6 abad. Menteri Kebudayaan Lina Mendoni mengatakan dalam sebuah pernyataan. Lebih lanjut, Mendoni mengatakan putusan pengadilan benar-benar menegaskan bahwa tidak ada keadilan independen di Turki. 7. Rusia. Vladimir Sebarov, Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri di Majelis Tinggi Parlemen Rusia, menyebut tindakan itu kesalahan. Mengubahnya menjadi masjid tidak akan melakukan apapun bagi dunia muslim. Itu tidak menyatukan negara, tapi sebaliknya membawa mereka ke dalam tabrakan, katanya. 8.
kelompok Palestina Hamas. Kelompok Palestina Hamas menyambut baik keputusan yang mengizinkan pembukaan Hagia Sophia sebagai masjid. Pembukaan Hagia Sophia untuk berdoa adalah momen yang membanggakan bagi semua muslim, kata Kepala Kantor Pers Internasional Hamas, Rafat Murra, dalam pernyataan tertulis. Murra menekankan bahwa keputusan itu jatuh di bawah hak kedaulatan Turki. 9. Siprus Utara. Republik Turki Siprus Utara yang hanya diakui oleh Turki senang dengan pembukaan Hagia Sophia sebagai masjid. Hagia Sophia telah menjadi masjid dan warisan dunia sejak 1453. Keputusan untuk menggunakannya sebagai masjid pada saat yang sama dikunjungi sebagai museum adalah suara dan menyenangkan, kata Perdana Menteri Ersin Tatar. Berikut ulasan kami dalam video ini. Silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.